Kadang-kadang ya kalau kita berpikir secara jernih, kita akan heran dengan orang-orang yang mempersiapkan kehidupan atau mempersiapkan masa tuanya dengan sangat luar biasa, tapi lalai akan masa akhiratnya. Padahal masa tuanya berapa tahun jemaah? 20 tahun mungkin masa tua, sampai 65 tahun. 20 tahun atau 30 tahun, hanya itu saja. Tapi dipersiapkan dengan sangat luar biasa. Masa akhiratnya dilupakan. Padahal masa akhiratnya apakah 30 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Bisa bermiliar-miliar tahun jemaah. Gak ada akhirnya. Bagaimana orang yang seperti ini? Jadi fokusnya untuk masa yang singkat, sedangkan masa yang sangat lama ini dia abaikan. Makanya ini orang yang jahil. Biasa orang sekarang, orang dungu ini. Makanya Rasulullah katakan tadi, orang yang paling cerdas itu siapa? Orang yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan kematiannya. Karena memang kehidupan setelah kematian itu selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia ini hanya sebentar. Bukan berarti kita melupakan kehidupan dunia jemaah, kemudian kita tidak bekerja, ya, kita di masjid terus, ya, tidak seperti itu. Tapi jangan lupakan akhirat dan jadikan akhirat sebagai target utama kita. Karena kita sudah dikasih pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita diciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Tujuan ibadah ya dapat akhirat itu. Jangan sampai kita menyesal. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas salihin." Ini disebutkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Suratnya Al-Munafiqun, dari awal surat sampai sebelum akhir surat menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. 2 ayat terakhir menjelaskan tentang berinfak, anjuran berinfak. Sebagian ulama mengatakan, kenapa disebutkan ayat tentang berinfak? Karena orang-orang munafik itu biasanya malas berinfak. Orang munafik itu biasanya malas berinfak. Jangan seperti mereka. Jadilah orang yang semangat dalam berinfak, berapapun harta kita. Kalau harta kita sedikit, berinfak sesuai dengan kadar harta kita. Punya uang 10.000 Ustadz, bisa berinfak 1.000 rupiah. Punya uang 100.000 Ustadz, bisa berinfak dengan 5.000 rupiah. Jangan sampai kita malas-malasan berinfak. Kalau malas-malasan berinfak, kita akan seperti orang-orang munafiqin. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu apa? Sedekah itu bukti, jemaah. Bukti apa? Tadi ada hadiah katanya. Mana hadiahnya? Apa yang dimaksud dengan sedekah itu bukti? Siapa yang bisa menjawab? Bukti apa? Ayo, siapa yang menjawab angkat tangan, silakan. Masya Allah, ini jawaban yang sangat tepat. Sedekah itu bukti keimanan jemaah. Orang munafik tidak ada iman di dalam hatinya. Orang munafik itu menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya, tidak ada iman di hatinya. Makanya mereka tidak bisa membuktikan keimanan itu dengan sedekah. Akhirnya apa? Mereka malas bersedekah. Seorang mukmin itu harusnya semangat untuk bersedekah. Karena dia iman, dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Keimanan seorang mukmin. Dia iman dengan janji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap pagi hari menurunkan 2 malaikat. Yang satu malaikat mengatakan, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa." Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi harta sama sekali. Orang mukmin yang iman dengan ini, apakah dia akan malas-malasan dalam bersedekah? Tentunya tidak. Ya, ini bedanya orang mukmin dengan orang munafik. Ya, baik. Allah katakan, berikanlah infak dari sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Sebelum datang kepada salah seorang dari kalian kematian, lalu dia mengatakan, "Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sedikit, walaupun sedikit ya Rabb, akhirkan ajalku. Apa alasannya?
Apakah alasannya aku ingin bertemu dengan kekasihku? Aku ingin bekerja lagi? Aku ingin sampai kedudukan? Tidak. Alasannya fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah walaupun sekali. Wa akum minas salihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Alasannya itu jemaah, karena memang itulah yang bermanfaat setelah kematian. Tapi Allah katakan setelahnya, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan ajal seseorang ketika ajal tersebut sudah datang. Orang ini jelas ya, orang yang menyesal. Makanya dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan ajalku sampai waktu yang sebentar, walaupun sebentar ya Rabb. Jangan sampai kita seperti orang ini.